Terima kasih Bu Sinta. Kalau kita melihat data terakhir dari BPS untuk Indonesia, pertumbuhan yang cukup baik selama triwulan kedua 2022 yang lalu, ini menggambarkan memang Indonesia dalam posisi fundamental yang cukup kuat. 5,4% merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di triwulan pertama 2020 yang lalu. Beberapa faktor yang mendorong, baik itu yang terkait dengan konsumsi, baik itu yang terkait dengan ekspor, didukung juga oleh investasi. Artinya memang ekonomi kita dalam tracking pemulihan dari pasca pandemi, meskipun tetap Bank Indonesia melihat risiko makroekonomi yang kuat berasal dari inflasi. Kami sendiri di Bank Indonesia tetap waspada dengan konteks inflasi ini, meskipun tetap dari sisi kebijakan yang kita ambil, kita mengidentifikasi sumber permasalahan inflasi untuk kita tetap mengambil kebijakan yang paling tepat, root source daripada problem inflasi ini akan kita address, sehingga tentunya pilihan kebijakannya menjadi pilihan yang cukup beragam. Dalam bauran kebijakan kita menggunakan berbagai pilihan kebijakan tanpa harus mengedepankan suku bunga sebagai salah satu-satunya kebijakan untuk mengadres permasalahan inflasi. Baik, Pak Dodi, ini kan tugas utama dari Bank Indonesia begitu ya, adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi. Nah, di tengah kondisi ini, BI masih menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Mengingat data inflasi Amerika Serikat yang kian tinggi dan juga sikap hawkish the Fed begitu membuat adanya potensi capital outflow dari pasar keuangan tanah air begitu. Nah, seperti apa Bank Oke. Indonesia ini memandang level suku bunga acuan untuk saat ini? Oke, suku bunga acuan yang kita tetapkan di dalam rapat Dewan Gubernur bulan lalu, bulan Juli, cukup kita menggambarkan bagaimana keseriusan Bank Indonesia melihat permasalahan inflasi. Bahwa inflasi ini memang lebih banyak didorong karena konteks pasokan, misalnya negara-negara maju. Permasalahan terkait dengan pasokan, ketersediaan pasokan maupun juga bottlenecking dari distribusi itu merupakan yang utama dari inflasi saat ini. Oleh karena itu memang pilihan dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan adalah mengedepankan konteks koordinasi untuk mengadres inflasi sisi supply ini. Bagaimana Bank Indonesia bekerja sama berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terkait menjamin ketersediaan pasokan. Kita melakukan debottlenecking untuk masalah distribusi pangan. Ini yang menjadi pilihan terdepan dari kita mengatasi inflasi. Kedua, noted kita clear melihat bagaimana inflasi inti yang meskipun sekarang masih 2,86% di tengah inflasi sendiri yang sudah meningkat ke 4,94% di tahun ini, di bulan kemarin, itu menggambarkan bahwa Bank Indonesia perlu waspada dengan inflasi ke depan. Oleh karena itu, pilihan yang kita lakukan dari kebijakan moneter melalui tentunya bagaimana likuiditas kita atur. Kita normalisasi likuiditas yang ada, yang sudah sangat ample, sangat besar pada saat pandemi yang lalu diinjeksi ke sektor perekonomian. Oleh karena itu, kita menaikkan reserve requirement, giro wajib minimum perbankan. Kita juga memperkuat operasi moneter kita yang sifatnya adalah menata likuiditas supaya dampak kepada inflasinya relatif terjaga. Hal yang lain tentunya kita tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah kita dalam membantu tentunya menahan dampak dari kenaikan harga global ke inflasi domestik. Suku bunga tetap kita jadikan pilihan meskipun saat ini belum saatnya kita gunakan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana dampak kepada kenaikan Fed Fund Rate di Amerika. Kita sekali lagi tidak mengadres kenaikan Fed Fund Rate secara langsung melalui suku bunga kebijakan. Karena suku bunga kebijakan kita gunakan untuk mengadres permasalahan inflasi. Kita tetap menjaga bagaimana yield diferensial antara yield suku government bond yang ada di Indonesia dengan USD itu pada spread selisih yang atraktif bagi investor untuk tetap masuk ke perekonomian kita.
Dan ini kita lihat, dan saya juga melihat pergerakan dari yield domestik kita yang searah dengan kenaikan yield di global maupun kenaikan Fed Fund Rate. Mudah-mudahan kita dengan semua itu, upaya yang kita lakukan, bisa tetap mengadres stabilitas tanpa mengganggu momentum kita, dukungan kita kepada momentum pertumbuhan.